Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Usul fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Hari ini kita akan bahas tentang fadilah khusyuk yang berkaitan dengan berwudu dan kekhusyuannya. Dan sudah saya ditemani oleh Ustaz Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, kita akan membahas tentang masalah fadilah wudhunya ya. Dan ini selama ini kan wudhu kan kayak diremehkan gitu loh. Dan para ini akan dipakai. Dan ini menentukan sah tidaknya sholat kita. Wah, kan berat sekali. Ini paling ya kalau anak-anak kita kan berwudhu ya dengan air gitu loh. Ya cukup. Tapi ada nggak pengaruhnya terhadap kejiwaan kita, pengaruhnya terhadap kekhusyuan kita? Dan apa sih manfaatnya? Sementara wudhu itu kan ada penggantinya. Kalau kita misalkan ada darurat, kita menggunakan tayamum dengan tanah kan. Apakah tanah dan air itu ada bedanya pengaruhnya? Padahal kalau dilihat dari sisi fisik, tanah dan air itu kan sangat bertentangan. Kalau tanah itu malah kelihatan mengotori wajah dan tangan, sebab wudhu normal ya bisa membersihkan wajah dan tangan semuanya. Dan ini sebenarnya bukan bicara masalah apa sarananya, justru di sini akan membersihkan jiwa. Nah, kenapa dengan air, kenapa dengan tanah? Tanah itu kan asal muasal badan kita ini. Ya min hama'i masnun, min sulalati min tin, salsalin kal fakhar, bahannya dari tanah, maka diambil tanah yang suci. Tanah itu suci sekali. Air juga suci. Nah, keduanya adalah benda suci yang akan kita pakai hari ini. Nah, pensucian apa yang di situ? Menyucikan dari kekotoran, bukan fisik. Dalam berarti. Jadi mensucikan batin yang kotor. Iri hati itu kotor, disucikan dengan itu. Jahat itu kotor, disucikan dengan air itu. Nah, kalau orang itu disucikan ketika dia misalkan marah, kenapa Rasulullah mengatakan kalau engkau marah coba ambil wudhu, ya kalau belum bisa juga coba air wudhu kemudian sempurnakan wudhunya sampai diangkatnya dosa-dosamu, maka pengaruhnya terhadap dosa-dosa yang kita peroleh, maka dengan berwudhu akan terlepaskan. Nah, dampak dari dicabutnya dosa, maka sholatnya akan terpengaruh menjadi khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini akan kita sambungkan. Sekarang kita coba menghayati bagaimana melaksanakan wudhu yang sempurna. Kalau wudhu ini sudah kita laksanakan setiap hari, apakah sama wudhu kita anak kecil, anak SMP, anak SMA, sampai tua kok sama aja gitu. Ada pengaruhnya wudhuku hari ini dengan wudhuku nanti. Bahkan kita mencoba, saya punya guru Ustaz dulu kan. Bagaimana kamu agar kamu terjaga dari sentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya, maka dawamul wudu. Nah, kita pernah praktekkan Ustaz. Tapi belum ngerti ini fungsinya apa. Yang penting saya bilang, wah kita jaga nih, jangan sampai kita tersentuh. Waktu perjalanan kita dari IAIN itu, dari Bogor ke IAIN, kita menjaga wudhu sampai kita pepet-pepetan kan rapat tuh, agak repot juga. Tapi kita belum ngerti maksudnya pada saat itu, waktu kita masih baru masuk kuliah gitu. Tapi baru sekarang kita pahami bahwa berwudhu itu ternyata bagaimana dampak terhadap batin manusia yang akan dibersihkan adalah hati kita dengan berwudhu. Tapi ada nggak bisa? Bagi saya gini, saya kan mengalami suasana batin kadang gelisah, sedih, kemudian marah. Di sini hadis ini mengatakan bahwa akan diangkatnya dosa-dosa kita di saat berwudu. Marah itu kan dosa, sedih itu kan dosa, gelisah itu kan karena dosa. Bisa nggak wudu itu akan menghilangkan perasaan-perasaan yang tadinya gelisah menjadi tenang? Sehingga ketika berdiri sholat. Makanya wudhu ini berkaitan dengan sholat, tidak bisa terpisahkan. Sah tidaknya sholat disebabkan wudhunya sah apa tidak. Nah, baik Ustaz, kita akan mulai dari pertama Ustaz. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsur rabi'. Pembahasan yang keempat.
Fadailul khusyu'i lillahi ta'ala fis salati. Fadilah khusyuk di dalam salat ini. Thabata fil khusyu'i fis salati fadailun katsirat. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Fadilah-fadilahnya dalam khusyuk dalam salat ini. Silakan. Hadits Utsman radhiyallahu an annahu hina tawadda'a wudu'an kamilan. Sesungguhnya dia kalau berwudu dengan sangat sempurna wudunya. Wudu'an kamilan. Wudu'an kamilan. Jadi wudu sempurna sekali wudunya. Qala. Lalu dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Berwudu. Nahwa wudu'i hadha. Nahwa wudu'i hadha, seperti wuduku ini. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan Sayyidina Utsman. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, saya itu berwudu seperti Rasulullah wudu, persis. Jadi saya sempurnakan wudu saya seperti Rasulullah sempurna. Jadi saya ngikutin persis Rasulullah. Terus Thumma qala, kemudian dia berkata, Man tawadda'a barang siapa berwudu nahwa wudu'i hadha, seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, di dalam salatnya itu dan wudunya ia tidak berbincang-bincang, tidak melamun. Kadang-kadang kita kan salat kan sambil ngobrol kadang-kadang, ya kan? Karena hati kita ngelamun, kemana-mana pikirannya. Berwudu pun sama, kadang-kadang sambil ngobrol, berwudu sambil tolah-toleh kemana-mana. Silakan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ini penting. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memaafkan dosa-dosa kita, dosa salat kita, dosa wudu kita, dosa perilaku kita. Yang berwudu tidak sempurna, salat tidak sempurna, di sini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudu yang sempurna. Jadi kalau tadinya kita wudu nggak sempurna itu dosa. Perilaku kita, hidup kita ini dosa. Semua perilaku kita itu. Dan dampaknya adalah ketika berwudu yang sempurna, maka saat diambilnya dosa, maka ketika itulah. Jadi gini, orang yang berwudu dengan sempurna, saya coba wudu sempurna. Kalau kita niatkan betul ambil air yang sempurna, kita sempurnakan ambil wajah ini kan banyak dosa tadi itu. Dosa yang luar biasa yang saya temui wajah saya kadang-kadang marah kepada istri, kepada anak. Itu kan marah itu tampak sekali, wajah setan itu kelihatan sekali gitu. Ya kan? Kadang kita kan tanpa sadar tiba-tiba bentak orang, bentak anak, bentak istri kan kerasa tuh. Itu langsung berubah jadi wajah yang mengerikan, yang menakutkan itu. Anak pun takut itu. Tidak nyaman dilihat oleh orang gitu. Nah, itu kata Nabi itu dosa. Tapi setan sudah masuk dalam hati, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan dimasukkan oleh Allah. Nah, dengan setan masuk dalam hati sehingga kita marah. Coba sekarang kita berwudu dengan sempurna. Man tawadda'a nahwa wudu hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Harapan kita, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sebelum kita tadi marah-marah tadi, kita diampuninya. Ada nggak dampak ketika dicabutnya dosa itu? Nah, kita belum bisa membedakan nih. Ini sudah diambil nggak dosa saya? Sudah dimaafkan nggak dosa saya? Apa bisa dirasakan? Yang ketika dosaku diambil sekarang, harusnya bisa. Apa dampaknya? Ketika dosa itu diambil, dicabut oleh Allah, yang nempel dalam wajah saya. Wajah ini kan wajah setan gitu loh. Wajah marah, wajah setan. Tangannya itu tangan keji, tangan yang mungkar. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah memaafkan dosa-dosamu yang terdahulu. Terdahulu itu dari tadi nanti. Tadi ini kita marah itu terdahulu sampai ke belakang itu dimaafkan. Sampai dari subuh tadi itu banyak dosa itu. Maka berubahlah, diangkatnya dosa-dosa.
Apa dampaknya orang yang diangkat dosa? Seketika di saat berdiri takbiratul ihram, ruh itu berjalan. Terasa, bergetar kulit. Jadi, manik sa'arra jildul abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati warakuha. Barang siapa yang bergetar kulit dan hati karena takut pada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang khusyuk kepada Allah, dia bergetar kulitnya. Jadi orang yang dicabut dosanya, nyebut nama Allah itu gampang merinding gitu loh. Ada tandanya orang dicabut dosanya, ada. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Kalau dosa masih nempel, itu tidak bisa bergetar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian menjadi tenang hati dan kulitnya. Merinding, tenang kulit. Tanda-tanda dosa kita tadi dihapuskan setelah berwudu tadi. Lalu sholat 2 rakaat. Maka setiap takbir, setiap bacaan Qur'annya, dan kita pegang Qur'an, lalu kita baca Qur'annya. Idza tutla alaihim ayatul rahman, kharru sujada wa bukiyan. Disebut nama Allah, baca Qur'an, tidak gak kuat. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Di atas sungkur sujud. Yabkuna, lalu ia menangis. Karena banyak dosa tadi, akhirnya dikasih rasa tangisan yang masuk ke dalam hatinya sensitif. Hatinya mudah menangis. Dosa yang dicabut itu mudah meleleh air matanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan itu. Ini kita minta, kita ambil betul, kita dalami betul. Dengan kitab ini, pelan-pelan kita bisa mencoba merasakannya. Ustaz, tolong lanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla raka'atain, barang siapa salat 2 rakaat, muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, ia menghadapkan hatinya dan wajahnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk ke surga. Masya Allah. Wajib hukumnya. Jadi kalau ia sempurna hati, wajahnya dihadapkan. Jadi sholat itu kan menghadapkan wajahnya, menghadapkan batinnya. Ketika bergetar, wajabat lahu, baginya, wajib baginya untuk masuk dalam surga otomatis. Makanya hati yang sudah menjadi lapang, ada satu ungkapan dari saya Ibnu Taimiyah mengatakan, disebut jannatul ajilah. Jannatul ajilah itu surga yang didahulukan. Ahli surga itu sudah dapat dirasakan hari ini. Mudah meleleh air matanya, bergetar kulitnya, hatinya menjadi lunak, hatinya selalu berzikir tiada putus. Dan itu bisa dirasakan setiap saat. Hatinya jernih, hatinya tidak ada hasad, hatinya ada. Itu wajah-wajah ahli surga. Asli kita kan sebagai makhluk surga, Ustaz. Asli kita, kakek buyut kita, Nabi Adam itu orang surga, gitu. Berarti saya itu harus pulang ke rumahnya. Makanya kadang-kadang kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kalau orang meninggal dunia harapannya kembali kepada Allah, kembali ke surga, ke rumahnya. Saya punya rumah, itu rumah kakek saya, maka saya harus pulang ke rumah saya. Saya harus pede. Saya harus pede. Sebab kalau enggak, aku bisa tersesat pulang ke rumah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau sesatkan ya Allah. Aku enggak bisa pulang ke rumahku nanti. Kenapa? Nanti Allah enggak manggil saya. Kalau Allah tidak manggil saya enggak tahu pulangnya. Makanya sampai Allah manggil saya, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu rumah saya gitu. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang khusyuk, jiwa yang takut, jiwa yang mukhbit, jiwa yang wajal,
jiwa yang penuh riqah hatinya, bergetar selalu hatinya. Jangan disepelekan berwudu ini. Menarik Ustaz. Dan wudu ini luar biasa. Kita akan coba menjadi amalan harian yang kita akan selalu jaga wudu ini, karena akan menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Insyaallah. Nah, lanjutkan Ustaz. Kemudian al-fawzu wan najahu was sa'adatu fid dunya wal akhirah lil khashi'in. Al-fawz wan najah. Al-fawz. Kebaikan artinya sukses ya. Wan najah was sa'adah. Ada sifat najah was sa'adah atau kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, lil khashi'in, untuk orang khusyuk. Jadi kesuksesan itu bisa diperoleh oleh orang yang khusyuk. Silakan Ustaz. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun. Nah, di sini kita ketemu. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jelas banget ya. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang beriman yang di dalam salatnya ya, khusyuk. Maka disitulah, makanya siapa yang kata Ibnu Qayyim mengatakan hanya orang khusyuklah yang bisa masuk surga. Hanya orang khusyuklah yang bisa merasakan surga itu, yang disebut jannatul ajilah tadi. Jadi sebelum kita sampai ke surga, kita sudah merasakan di sini kebahagiaan di sini. Kebalikannya juga sama. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta hatinya, tidak merasakan apa-apa, membatu qasat qulubuh, mengeras hatinya, disebut nama Allah enggak bergetar. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia hatinya buta untuk menangkap getaran-getaran ilahi tadi, maka di akhirat pun akan buta, lebih buta dari situ. Jadi makanya saya katakan, rumah kita di mana? Rumah kita di surga. Rumah kita di mana? Rumah kita dekat Allah. Rumah kita di mana? Kita akan bersama Allah. Itulah barangkali yang akan kita bisa kaji lebih dalam. Alhamdulillah Ustaz, kitab ini sudah pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dari kajian tentang wudhu kita, salat kita yang berkaitan, dan insya Allah akan kita praktekkan untuk kita semuanya dan menghasilkan bagaimana berwudhu sampai bisa terlepasnya dosa-dosa kita dari dosa kita dengan berwudhu dan salat yang tidak bisa terpisahkan. Alhamdulillah pemirsa sekalian, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita praktekkan dan kita bisa merasakan rasa yang lebih dalam ke dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.